Yuk kita belajar tentang IMD. Jadi IMD itu adalah singkatan dari inisiasi menyusu dini. Nah, IMD itu adalah sebuah proses di mana bayi diajarkan untuk menyusu secara mandiri kepada ibunya tepat segera setelah bayi itu lahir. Nah, jadi semisal kita berbicara tentang asal-usulnya nih. Jadi IMD ini sebenarnya sudah dikenalkan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2007. Saat itu pemerintah kita berharap IMD ini mampu mengurangi jumlah bayi yang tidak mendapat kolostrum pada 1 jam pertama setelah kelahiran. Dari sebuah penelitian di Indonesia, yaitu Riskesdas tahun 2018, dikatakan bahwa anak umur 0-23 bulan yang melakukan IMD hanya 58,2%. Sedangkan yang melakukan IMD dalam 1 jam setelah kelahirannya hanya 15,9%. Dari angka tersebut, dapat kita simpulkan bahwa IMD di Indonesia ini sangatlah rendah. Dan hal ini akan memberikan dampak buruk bagi anak-anak yang baru lahir. Nah, sebelum kita membahas IMD lebih dalam lagi, alangkah baiknya apabila kita mempelajari ASI terlebih dahulu. Nah, air susu ibu atau yang biasa kita sebut dengan ASI itu adalah cairan yang diciptakan khusus dan keluar melalui payudara seorang ibu untuk bayinya. Di dalam ASI sendiri terkandung air, multivitamin, karbohidrat, protein, lemak, faktor pertumbuhan, dan faktor antiinfeksi. ASI sendiri dibedakan menjadi 3 macam berdasarkan tahapan terbentuknya. Yang pertama yaitu kolostrum, kemudian ASI masa peralihan, dan ASI matur. Kolostrum itu adalah ASI yang sangat penting bagi bayi yang baru lahir. Kolostrum adalah susu yang keluar pertama, bertekstur kental, berwarna kuning, dan mengandung protein yang tinggi serta lemak yang sedikit. Nah, kolostrum itu juga mengandung zat kekebalan tubuh 10-17 kali lebih banyak daripada ASI matur. Sekarang setelah paham tentang ASI, kita kembali ke topik utama kita ya, yaitu IMD atau inisiasi menyusu dini. Jadi, kapan sebenarnya IMD itu dilakukan? Saat bayi lapar dan menangis? Atau saat bayi sudah dibersihkan? Jadi, IMD itu dilakukan dalam rentang 1 jam setelah bayi dilahirkan. Kemudian, bagaimana cara melakukan IMD? Perlu diingat ya bahwa IMD ini adalah proses bayi menyusu secara mandiri kepada ibunya. Jadi, dalam IMD ini akan digunakan teknik yang bernama breast crawl, di mana bayi akan berusaha mencari payudara ibu dengan usahanya sendiri. Cara melakukan teknik ini sangat mudah. Pertama-tama, ibu dan bayi akan melakukan kontak kulit ke kulit, jadi ibu dan bayi sama-sama tidak memakai pakaian. Nah, kemudian bayi akan diposisikan tengkurap di perut ibu bila ibu melahirkan dengan cara normal. Namun, apabila ibu melahirkan dengan cara operasi sesar, maka bayi akan diletakkan di dada ibu. Pada saat itu, bagian tubuh bayi yang lain dibersihkan kecuali bagian tangan bayi. Hal itu bertujuan agar bayi bisa mengenali aroma ibunya. Jadi, IMD dapat memberikan banyak sekali manfaat, seperti memungkinkan bayi untuk mendapat kolostrum, kemudian memperlancar ASI. Jadi ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa apabila bayi tidak menghisap puting susu ibu pada setengah jam setelah persalinan, maka kadar hormon prolaktin ibu yang berfungsi dalam produksi ASI akan menurun dan akan lebih sulit untuk merangsang prolaktin kembali, sehingga terkadang ASI baru akan keluar pada hari ketiga atau lebih. Nah, hal itu juga akan memperlambat pengeluaran kolostrum tadi. Kemudian, IMD juga bisa memperkuat hubungan ibu dan bayi. Hal itu terjadi akibat kontak kulit ke kulit pada saat IMD dilakukan. Jadi, hal itu bisa meningkatkan rasa kasih sayang ibu kepada bayi. Kemudian, tentu saja yaitu meningkatkan imunitas bayi. Hal itu sudah kita ketahui tadi saat kita membahas tentang ASI. Jadi, di dalam ASI terdapat faktor antiinfeksi. Namun, hal yang tidak kalah penting dari IMD adalah gizi dari ibu itu sendiri. Seorang ibu menyusui harus menjaga gizinya agar ASI yang keluar lancar, terutama dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C yang bisa didapat dari buah-buahan seperti tomat, jeruk, apel, wortel, dan sebagainya. Selain itu, ibu menyusui juga harus mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Vitamin D sendiri bisa didapatkan dari daging-dagingan dan telur.
Yang tidak kalah penting juga adalah asam lemak dan protein. Kedua zat tersebut bisa ibu dapatkan dengan mengkonsumsi ikan. Sebuah lembaga penelitian di Amerika Serikat menyarankan ibu menyusui setidaknya mengkonsumsi ikan 2-3 kali per minggu. Nah, jadi kita sudah mempelajari tentang IMD nih. Sudah tahu kan pentingnya IMD? Jangan sampai si buah hati melewati kesempatan untuk mendapatkan IMD ya, agar sang buah hati dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.